Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah lulus kuliah. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Semoga Allah selalu menyayangi Anda, ayah ibu Anda, keluarga Anda lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada saya. Bulan ini insya Allah saya balik ke kampung saya. Harus. Itu Quran surah ke-9 ayat 122. Orang yang belajar sudah sukses, paham, balik ke kampung. Bangun, praktekkan, ajarkan orang di kampung supaya mereka mengerti. Minimal pada bidang yang telah Anda pelajari, mungkin di sana ada orang yang sepassion dengan Anda. Ya, Allah menyampaikan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din." Syahidnya, "Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak semua orang beriman mesti berjihad di medan perang semua. Sebagian mesti belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar yang serius, benar-benar. Kalau ada yang dikirim oleh bangsa keluar, belajar, ada beasiswa ini, itu, LPDP, macam-macam. Ayo belajar yang serius. Jangan buang-buang uang. Ya, jangan buang-buang waktu, tenaga. Karena itu amanah. Kita udah nyumbang, sudah macam-macam ngasih beasiswa, Anda santai-santai di sana. Yang kuliah di mana-mana tuh yang kasih beasiswa itu amanah. Ya balik sini, bangun lagi bangsa, belajar agama di Madinah, Ummul Qura, Al-Azhar, balik. Ajarkan masyarakat. Ya, balik amalkan ilmunya supaya engkau pulang, kata Allah, bangun negerimu. Bangun bangsamu. Saya kalau keluar saya bertemu dengan teman-teman tuh, expatriat, ya, para perantau macam-macam semua, kita ketemu lagi, sampaikan. Ya, kita pulang bangun bangsa kita. Ya, saya cinta bangsa ini, saya cinta negara saya. Ya, saya cinta sekali saya. Siapa yang bicara nggak bagus tentang bangsa saya langsung tindak seketika. Saya sampaikan, nggak benar kamu. Ya, supaya kita betul-betul menghormati apa yang telah dibangun oleh orang tua kita. Ini kan saham ulama banyak di sini, di Indonesia ini. Kita cintai dan niatkan cinta kita sebagai ibadah kepada Allah. Itu poinnya, itu bedanya. Ya. Jangan cuman di lisan. Pancasila, ganti salam dengan ini, dengan itu. Capek. Buktikan aja lewat tindakan. Ya. Assalamualaikum, nggak bisa diamandemen, nggak bisa dirubah. Udah, tapi cinta itu dibuktikan dengan membangun dengan cara yang baik. Sesuai passion kita. Saya Ustadz, cara membangun bangsa saya dengan cara membimbing masyarakat jadi baik. Sehingga kalau nanti ada tentara baik, polisi baik, politisi baik, ya dosen yang baik. Jadi jelas, sesuai tempatnya. Kerbau makannya rumput, manusia nasi. Ini kan karena nggak baik, kerbau rumput, manusia makan aspal, ya makan atap, makan bangunan, makan ini, ya KPK penuh gitu. Terus jadi kebanggaan lagi. Doakan supaya saya bisa kembali bertemu Ustaz lagi, insyaallah. InsyaAllah, doakan saya supaya Allah ikhlaskan. Pertanyaan, Ustaz, saya mendapat tawaran untuk mengajar di yayasan, paman saya sekaligus menghafal Al-Quran. Di sisi lain, ibu saya di kampung menginginkan saya pulang untuk menemani beliau karena dalam rumah tidak ada laki-laki. Ayah sudah meninggal, saya ingin mendahulukan berbakti pada ibu. Bagaimana Ustaz? Bagus, dahulukan ibu. Ya, jangankan masalah paman, jangankan masalah Al-Quran, masalah jihad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Ya, dikisahkan ada seorang lelaki berangkat ke medan perang untuk berjihad fi sabilillah. Hadisnya sahih. Ketika sudah di peperangan di medan, maksudnya dia bergabung ke situ, temannya tiba-tiba tahu kisahnya, datang kepada Nabi diadukan, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, si fulan berangkat ke medan perang, ibunya menangis." Rupanya ibunya belum ridha dia berangkat, ada yang belum tuntas. Apa yang terjadi? Jihad fisabilillah ke medan perang itu tinggi nilainya surga kalau benar niatnya lurus. Tapi ternyata ditarik oleh Nabi, dipanggil. Fulan, ada kisah begini, benar ya Rasulullah. Kamu ini, kata Nabi, pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Anda bayangkan, selevel jihad fisabilillah itu dikalahkan. Ya, dikalahkan oleh jihad untuk berbakti kepada seorang ibu. Kenapa? Dijawab oleh sahabat yang termasuk paling jenius di antara sahabat-sahabat yang masih muda, yaitu Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Ya, Ali bin Abi Thalib menafsirkan kalimat Nabi ketika memuji seorang ibu dengan 3 kalimat. Datang seorang sahabat, ja'a sahabiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abar. Datang seorang sahabat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, kepada siapa kalau saya mesti berbuat baik?" Faqala, kata Nabi, dia berkata, "Ummak," ibumu. Ya, thumma man, lalu siapa lagi? Qala ummak, ibumu. Thumma man, pada siapa lagi? Ummak, ibumu, sampai 3 kali. Thumma man, siapa lagi? Thumma abak. Ya, keempat, bapakmu. Disebutkan berapa di situ? Ibu 3 kali. Bapak sekali. Ya, berapa Bu? Ibu berapa kali? 3 kali. Bapak berapa? Sekali. Nah, cuma bagaimana memahami hadis ini? Jangan salah paham. Tidak bisa dengan terjemah aja langsung disimpulkan.
Seorang anak di sekolah madrasah belajar hadis ini. Pulang ke rumah bapaknya tahu, ditanya, apa yang kamu pelajari? Hadis berbuat baik, Pak. Sebutkan hadisnya. Qala ummuk, ibumu. Kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Ibu berapa kali disebutkan? 3 kali, Pak. Ya, bapak berapa? Sekali. Ya, berarti ibu harus berapa? 3. Bapak berapa? 1. Baik. Ibumu berapa? Ya. Kasih tahu ibu di dapur ini. Berangkatlah anak itu ke dapur dengan misi menyampaikan ibu mesti 3, ayah 1. Wah. Begitu ibu sedang dilihat, dia sedang mengiris wortel, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Nanti kita lanjutkan kisahnya di lain waktu. Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, cara memahaminya karena ibu pernah berjihad untuk anak 3 kali yang tidak pernah dilakukan oleh bapak. 3 ini yang menjadikan jihad ibu istimewa, sampai mengalahkan jihad anak yang baru sekali ke medan perang. Jadi bayangkan jihadnya 3 kali, apa saja itu? Fi dhulumatin thalath, 3-3-nya gelap, sulit. 1 saat mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui, memberikan ASI. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki, semuanya perempuan. Ya, jadi 1 mengandung, nggak ada laki-laki bisa mengandung. Makanya kalau udah laki-laki, laki-laki aja, nggak usah maksa gitu. Yang hidupnya jadi aneh-aneh, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, terus dua-duanya berhubungan lagi, kan aneh, ribet amat gitu. Ya. Mau lu suka saya, lu cinta kamu gitu, terserahlah pokoknya. Tapi kalau laki-laki ya laki-laki, perempuannya perempuan. Terus kita doakan tuh, kita doakan jadi baik-baik. Itu nggak usah dicela, doakan yang baik-baik, sampaikan. Ya, saya nggak nyebut nama loh, saya nyebut nama. Ya, cuma kita berdoa gitu kan, siapa saja. Kemudian yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui, memberikan ASI. Karena 3 ini istimewa, maka ibu berjihad. Makanya Bu, kalau ada 3 ini dilalui, itu jihad tinggi Bu. Kalau wafat syahid. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal syahid. Kalau mengandungnya diniatkan karena Allah. Makanya kalau seorang ibu mengandung karena Allah, mohon izin saya buka, kalau ibu mengandung karena Allah, diniatkan ibadah maksudnya, maka ibu akan menjaga kandungan dengan baik. Makanya dalam Al-Quran ada ayat-ayat bimbingan bagi perempuan yang tengah mengandung. Ada doa, Quran surah ke-7 ayat 189. Ada nazar kebaikan, Quran surah ke-3 ayat 35. Itu yang dilakukan Hannah ketika mengandung Maryam. Ya, cek kandungan untuk mencari makanan sehat. Dicek Quran surah 5 ayat 22, bagaimana status janinnya. USG ada Bu, silahkan dicek. Ada isyaratnya di Quran. Lihat pergerakan janinnya, ini akan begini. Buktikan, silahkan kalau ingin tahu kekuasaan Allah, cek USG. Setelah itu, responnya bagaimana? Isi dengan makanan yang sehat. Sehat menurut Quran, bukan hanya sehat dari gizinya. Sehat itu halal dan thayyib. Kasih tahu suami, bisikan, Pak, aku dan bayi yang aku kandung, insya Allah akan tahan dalam lapar. Tapi kami gak akan tahan ketika masuk ke dalam neraka. Cari yang halal ya, Pak ya. Cari yang halal. Tapi susah mah, gak apa-apa Pak. Sekarang yang haram pun susah. Cari yang halal. Lebih baik kita hidup dalam keadaan yang halal, mendapat berkah, daripada diwafatkan ketika menyentuh yang haram. Bisikan, kirimkan WA. Aku mencintaimu Pak, dalam suka dan duka. Masuk WA di muka. Masya Allah. Berangkat. Senyum aja. Terus ibu dapat balasan. Masya Allah. Tumben. Ya. Itu ya. Cari. Balik. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, dalam konteks jihad saja ke medan perang disuruh balik untuk berbakti kepada ibu. Maka yang ini pulang dulu ke ibu. Nanti senangkan hati ibu dulu. Mama terima kasih Wah, kemarin sudah berjuang, aku sudah lulus sekarang. Doa mama. Ya, mama mau apa? Yuk aku khidmat gini. Ya Wah, terus sambil melihat baca Quran, sambil menghafal, sambil ini. Ya. Mama mohon maaf selama ini aku belum bisa memberikan yang terbaik, tapi mudah-mudahan kalau bukan dunia aku akan berikan mahkota di akhirat. Mau? Nak mau dipeluk. Nah, kalau gitu mah ada peluang di paman untuk ngajar Al-Quran. Ya, kalau perlu nanti aku mengajar di sana, aku kirimkan informasi pada mama. Setiap ada yang berhasil, aku ajarkan. Wah, tahsinnya aku sampaikan dekat mama. Mama aku undang ke sana. Mau nggak? Bicara yang baik-baik. Kalau sudah bicara baik, orang tua menyentuh tahu, jangan putus asa. Sekali, 2 kali, dekati dulu. Orang tua tuh nggak minta apa-apa Pak. Nggak minta dunia, nggak minta macam-macam. Asal kita bahagia diikutin. Insya Allah, namanya ibu, bahagiakanlah, pun masih ada. Ya, orang tua kita kalau sedang nggak ada, nanti akan terasa sendiri.